Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas mengenai pendidikan anak tunanetra. Tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau buta total, hingga mereka yang memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu untuk menggunakan penglihatannya membaca tulisan biasa berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kacamata atau kurang awas. Klasifikasi ketunanetraan. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan waktu, yaitu tunanetra sebelum dan sejak lahir, tunanetra setelah lahir atau pada usia balita, tunanetra pada usia sekolah atau pada usia remaja, tunanetra pada usia dewasa, dan tunanetra dalam usia lanjut. Yang kedua, berdasarkan kemampuan daya penglihatan, yaitu tunanetra ringan, tunanetra setengah berat, dan tunanetra berat. Yang ketiga, berdasarkan kelainan-kelainan pada mata, yaitu miopia adalah penglihatan jarak dekat, bayangan tidak terfokus dan jatuh pada belakang retina. Yang kedua, hiperopia adalah penglihatan jarak jauh, bayangan tidak terfokus dan jatuh di depan retina. Dan astigmatisme adalah penyimpangan atau penglihatan kabur yang disebabkan karena ketidakberesan pada kornea mata. Beberapa penyebab terjadinya tunanetra. Yang pertama, albinisme. Penyebabnya karena kekurangan pigmen. Dan ciri-ciri orang yang mengidap albinisme adalah penglihatan buruk, retinanya tidak sempurna, terlalu peka terhadap cahaya, dan matanya terus-menerus berkedip. Yang kedua, ambliopia. Penyebabnya bawaan dari lahir atau bisa berkembang kemudian. Yang ketiga, buta warna. Penyebabnya bisa dari keturunan, keracunan, atau penyakit retina. Yang keempat, cedera dan radiasi. Perlu perlindungan mata pada saat bekerja, terutama pekerjaan seperti tukang las, karyawan pabrik, petugas fotosinar X pada laboratorium. Yang kelima, katarak. Penderita katarak akan mengalami penglihatan yang buram, ketajaman penglihatan berkurang, sensitivitas kontras juga hilang, sehingga kontur, warna bayangan, dan visi kurang jelas karena cahaya tersebar oleh katarak ke mata. Yang keenam, kelainan mata bawaan, yaitu kelainan mata yang berasal dari bawaan lahir seperti tidak ada iris, mata yang sangat kecil, mata yang sangat-sangat besar dari lahir, tidak ada bola mata, dan retakan atau celah pada iris. Yang ketujuh, penyakit kornea. Kornea mata merupakan bagian mata yang terdepan berfungsi sebagai selaput jendela dan pelindung tepat lewatnya sinar. Bila kornea mata rusak, dapat dilakukan pertolongan dengan pencakokan kornea mata. Yang kedelapan, retinitis pigmentosa atau RP adalah sederetan penyakit yang diwariskan secara genetik. Salah satu ciri dari penyakit ini adalah degenerasi retina mata. Indikasi penyakit tersebut pada awalnya kesulitan melihat dengan jelas pada kondisi pencahayaan yang kurang terang. Pencegahan terjadinya ketunanetraan. Upaya WHO untuk menghindari kebutaan dapat dilakukan dengan: yang pertama, memperkuat program kesehatan dasar mata; yang kedua, mengembangkan pelayanan terapi dan pembedahan untuk menangani gangguan mata yang dapat disembuhkan; yang ketiga, pendidikan pusat pelayanan optik dan pelayanan penyandang tunanetra. Strategi pencegahan terhadap ketunanetraan. Yang pertama, pencegahan primer, yaitu pencegahan terjangkitnya penyakit. Yang kedua, pencegahan sekunder, yaitu pencegahan timbulnya komplikasi yang mengancam penglihatan. Yang ketiga, pencegahan tersier, yaitu meminimalisir ketunanetraan. 10 strategi utama untuk mencegah ketunanetraan. Yang pertama, penggunaan prosedur yang sistematis. Yang kedua, pemberian imunisasi. Yang ketiga, perawatan kehamilan yang tepat. Yang keempat, perawatan bayi yang baru lahir. 5. Perbaikan gizi. Keenam, pendidikan kepada masyarakat. Ketujuh, penyuluhan genetika. Kedelapan, perundang-undangan. Kesembilan, deteksi dini. Dan yang terakhir adalah meningkatkan higienis dan perawatan kesehatan. Dampak ketunanetraan bagi individu.
proses penginderaan. Organ penginderaan berfungsi memperoleh informasi dari luar diproses di dalam otak. Semua informasi yang akan diproses di otak melewati 3 prosesor dalam bentuk yang pertama linguistik, yang kedua non-linguistik, yang ketiga afektif. Selanjutnya, latihan keterampilan penginderaan. Yang pertama, indera pendengaran. Pengembangan keterampilan mendengarkan secara bertahap akan membantu Anda sadar pola perilaku tetangga Anda dan kegiatan rutin mereka. Jika dilatih, anak tunanetra akan peka terhadap bunyi-bunyi kecil di dalam rumahnya sendiri, seperti tetesan air, keran bocor, dan lain sebagainya. Yang kedua, indera perabaan. Anak tunanetra perlu dikenalkan indera peraba, sehingga ia dapat mengenal berbagai bentuk benda, seperti kancing baju, uang, karpet, tikar, dan lain sebagainya. Dapat juga dibantu dengan tokat untuk mengetahui keadaan di sekitarnya, seperti tanah becek, got, trotoar, dan sebagainya. Yang ketiga, indera penciuman. Latihlah anak untuk dapat membedakan barang, makanan, minuman dari baunya saja, agar dapat diketahui itu barang atau benda yang ada di hadapannya. Yang keempat, sisa indera penglihatan. Sebagian besar orang yang dikategorikan sebagai tunanetra masih mempunyai sisa penglihatan, tetapi tingkat sisa penglihatan mereka itu sangat bervariasi. Begitu pula kemampuan mereka untuk memanfaatkan sisa penglihatan tersebut. Cara membantu seorang tunanetra. Yang pertama, cara menuntun orang tunanetra. Yang pertama, kontak pertama. Setelah mengkomunikasikan tawaran Anda untuk menuntun, sentuhkanlah punggung tangan Anda ke punggung tangannya. Ini dimaksudkan agar orang tunanetra dapat mengetahui dengan pasti bagian lengan Anda yang harus dipegangnya sebagai tumpuan tuntunan. Yang kedua, cara memegang. Bukan Anda yang memegang orang tunanetra yang Anda tuntun itu, melainkan dia yang memegang lengan Anda pada bagian di atas sikut dengan 4 jarinya berada di bagian dalam dan ibu jarinya di bagian luar lengan Anda. Yang ketiga, posisi tangan. Pada saat berjalan, lengan Anda harus lemas dan lengan dia harus lemas dan membentuk sudut 90 derajat berjalan di samping Anda dan setengah langkah berjalan di belakang. Yang keempat, jalan sempit. Bila berjalan melalui jalan sempit seperti jalan di antara baris-baris kursi, pintu, dan sebagainya yang tidak cukup dilalui oleh 2 orang secara berdampingan, tariklah tangan Anda ke arah belakang punggung Anda. Dia akan merespon dengan meluruskan lengannya sehingga akan berjalan 1 langkah di belakang Anda. Yang kelima, membuka atau menutup pintu. Pada saat berjalan menuju pintu tertutup, sebaiknya dia berjalan di sebelah engsel pintu. Anda yang membuka pintu dan biarkan dia yang menutupnya. Yang keenam, melewati tangga. Berhentilah secendak pada saat Anda tiba di awal tangga. Katakan kepadanya apakah tangga itu naik atau turun. Anda harus selalu berada 1 anak tangga di depan. Berhenti sejenak lagi pada saat Anda sudah tiba di akhir tangga untuk mengkomunikasikan kepadanya bahwa dia akan melewati anak tangga yang terakhir. Yang keenam, melangkahi lubang. Anda harus selalu mengatakan kepadanya bila akan melangkahi lubang. Berhenti sejenak sebelum melangkah dan Anda harus melangkah lebih dulu agar dia dapat memperkirakan seberapa jauh dia harus melangkah. Yang kedelapan, duduk di atas kursi. Untuk mempersilakannya duduk di kursi, rabakanlah tangannya ke sandaran atau tangan kursi. Maka selanjutnya ia dapat mencari sendiri tempat duduknya. Jangan berusaha memposisikan pantatnya ke kursi itu. Yang kesembilan, naik ke atas mobil. Bila pintu mobil tertutup, rabakanlah tangannya ke handle pintu. Bila pintu mobil telah terbuka, rabahkanlah tangannya ke tepi atau dindingnya bila mobil itu terlalu tinggi. Selanjutnya, percayakanlah kepadanya untuk mendapatkan tempat duduknya sendiri. Pendidikan bagi siswa tunanetra di sekolah umum dalam setting pendidikan inklusif. Penting untuk diingat bahwa tujuan pendidikan bagi anak tunanetra pada dasarnya sama dengan tujuan pendidikan bagi anak-anak lain.
Tujuan tersebut antara lain mencakup mampu berkomunikasi secara efektif, memiliki kompetensi sosial, mampu bekerja, dan memiliki kemandirian yang pribadi. Akan tetapi, untuk mampu mencapai tujuan tersebut, siswa tunanetra memerlukan intervensi khusus yang dimodifikasi untuk dapat merumuskan program pendidikan yang tepat yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikan khusus anak itu. Perlu dilakukan asesmen yang tepat sehingga guru dapat melakukan penyesuaian metode pengajaran yang tepat. Agar Anda lebih memahami mengenai layanan pendidikan bagi siswa tunanetra, berikut ini dijelaskan mengenai strategi, media, strategi khusus, serta evaluasi bagi anak tunanetra. Kebutuhan khusus pendidikan siswa tunanetra. Yang pertama, perlu mendapat intervensi efektif agar perkembangan sosial, emosi, dan akademiknya dapat optimal. Yang kedua, berikan cara belajar menggunakan media atau alternatif menggunakan indera lain. Yang ketiga, memerlukan pengajaran individual. Yang keempat, membutuhkan keterampilan khusus serta buku materi atau peralatan khusus. Yang kelima, terbebas dalam memperoleh info melalui belajar secara insidental. Strategi dan media pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran. Ada beberapa strategi yang harus diterapkan dalam pembelajaran anak tunanetra, yaitu strategi individualisasi, strategi kooperatif, dan modifikasi perilaku. Strategi individualisasi adalah strategi pembelajaran dengan mempergunakan suatu program yang disesuaikan dengan perbedaan-perbedaan individu, baik karakteristik, kebutuhan, maupun kemampuannya secara perorangan. Strategi ini dikenal dengan individualis educational program atau program pendidikan individualisasi. Yang kedua, strategi kooperatif adalah strategi pembelajaran yang menekankan sistem gotong royong atau saling membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, strategi modifikasi perilaku adalah strategi pembelajaran yang bertujuan untuk mengubah perilaku siswa ke arah yang lebih positif melalui conditioning atau pembiasaan serta membantunya untuk lebih produktif sehingga menjadi individu yang mandiri. Strategi ini dapat diterapkan dalam meningkatkan keterampilan sosial anak tunanetra. Ada beberapa alat peraga dan alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran anak tunanetra. Yang pertama, alat peraga. Objek atau sesuatu yang sebenarnya, contohnya tumbuhan dan hewan asli atau yang sebenarnya. Contoh situasi sebenarnya seperti terminal bis, situasi pasar, pertokoan, dan sebagainya. Selanjutnya, benda asli yang diawetkan seperti hewan yang diawetkan. Alat bantu pembelajaran untuk anak tunanetra antara lain yang pertama, alat bantu untuk baca tulis antara lain reglet dan pen, mesin ketik braille, papan huruf dan optakon, alat yang dapat merubah huruf cetak menjadi huruf yang dapat diraba atau huruf timbul. Selanjutnya, alat bantu untuk membaca bagi anak low vision antara lain kaca pembesar, OHP, CCTV, dan slide proyektor. Yang ketiga, alat bantu berhitung seperti papan tulis, abakus, dan kalkulator bicara. Yang keempat, alat bantu audio yang sering digunakan oleh anak tunanetra yaitu tape recorder. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar anak tunanetra pada dasarnya sama yang dilakukan terhadap siswa biasa. Namun, ada sedikit perbedaan yang menyangkut materi atau soal atau level pelaksanaan tes. Materi atau pertanyaan yang diberikan kepada siswa tunanetra tidak mengandung unsur-unsur yang mengandung persepsi visual. Contohnya seperti Anda tidak bisa menanyakan tentang warna kepada anak tunanetra, karena warna hanya dapat diperoleh melalui persepsi visual. Dalam pelaksanaan tes lisan dan perbuatan nampaknya tidak ada masalah yang berarti. Namun dalam pelaksanaan tertulis di sekolah terpadu ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, soal yang diberikan kepada siswa tunanetra yang tergolong buta hendaknya dalam bentuk huruf braille. Sedangkan bagi siswa low vision dapat menggunakan huruf biasa yang ukurannya dapat disesuaikan dengan kemampuan melihatnya. Kedua, Anda harus bersikap objektif dalam mengevaluasi hasil belajar siswa tunanetra.
atau memberikan penilaian yang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, waktu pelaksanaan tes bagi siswa tunanetra hendaknya lebih lama daripada waktu pelaksanaan siswa yang seperti biasa. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa waktu yang digunakan oleh siswa tunanetra untuk membaca dan menulis huruf Braille atau membaca huruf Latin bagi siswa low vision lebih lama dibandingkan dengan siswa bibaca yang biasa yang membaca huruf Latin. Baiklah, sampai di sini saja media pembelajaran saya mengenai pendidikan anak tunanetra. Semoga video media pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.